Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga kita semua digolongkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, musibah rumah tangga, musibah ekonomi, musibah penyakit, musibah uteke ruwet, atine cupet, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci, ya. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya sehingga Al Fakir bisa membuat video ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan dalam tayangan video ini membawa satu keberkahan, kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, tidak menjadikan satu kemudorotan di dunia maupun di akhirat untuk saya pribadi, keluarga, anak cucu saya. Sahabat Pusaka Jawa, pada dasarnya apa yang saya sampaikan hanya ingin menyampaikan ilmu warisan leluhur Nusantara bab tentang Tosan Aji dan beserta makna filosofinya. Saya akan tetap menyampaikan bahwasanya pecinta Tosan Aji terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ini versi Pusaka Jawa Official ya. Yang pertama, pecinta Tosan Aji yang suka dengan esotorinya, suka dengan tangguh utuh sepuh antikannya. Tangguh artinya adalah tak sengguh atau tak kira-kira, itu bikinan kerajaan mana abad berapa, karena setiap kerajaan membawa ciri masing-masing. Kemudian yang kedua, utuh, barangnya pun utuh. Sepuh, jelas barangnya sepuh, kan seperti itu. Karena di Tosan Aji itu ada tangguh sangat sepuh, tangguh madya, ya. Kemudian ada tangguh kamardikan juga, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang akan saya babar kali ini adalah dapur yang sangat istimewa, ya. Ini nih dapurnya, ya. Kemudian tadi yang kedua adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan sisi esoterinya, suka dalamannya saja, karena Tosan Aji itu memang berbeda dengan senjata tajam yang lainnya. Dari proses pembuatannya, ya, dari proses pembuatan dari awal, memilah bahannya pun sangat detail sekali dari jenis besinya, karena besi juga membawa satu keberkahan. Kita ketahui besi juga masuk dalam surat di Al-Quran Al-Hadid, dibahas itu besi, ya. Besi memang mempunyai karakter masing-masing. Jenis besi banyak, leluhur kita sudah mengetahui jenis besi, entah itu besi karangkijang, besi katup, besi welangi, besi pulosani, maupun besi-besi yang lain, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kemudian orang yang suka dengan pecinta dengan esoterinya itu lebih mengambil sisi tuah atau angsarnya saja. Karena apa, di saat pembuatan pusaka itu tadi saya bilang dari awal ada proses ruhaniyah atau batiniah, olah raso dengan berpuasa, kemudian diwiriti, kemudian disematkan itu pada satu bilah keris atau satu bilah pusaka, entah itu keris, pedang, badik, tombak ataupun yang lainnya, ya. Nah, yang ketiga adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan dua-duanya, yaitu esoteri dan esotorinya. Nah,
sahabat Pusaka Jawa yang nonton YouTube channel YouTube saya, silakan sahabat Pusaka Jawa lebih memilih ke yang mana. Tentunya dari segi perawatan pun berbeda, ya. Yang suka dengan esoterinya saja, perawatannya biasanya pada umumnya itu mereka lebih ke fisiknya saja. Untuk esoterinya kan biasanya ada perawatan khusus. Beda lagi setiap pusaka. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ambil bilah pusakanya. Sebelum kita membuka bilah pusakanya, membabar, kita lihat dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah Branggah Ngayogyakarta Wondo Pakubuanan dengan bahan kayu asem. Ya, tapi ini lawasan. Kemudian kita lihat mendaknya. Mendaknya ini jenisnya adalah parijata. Untuk handle-nya, ini handle-nya juga handle Pakubuanan. Ya, jadi antara warongko dengan handle satu setel istimewa. Kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, tak tokon sini. Ya, bilanya lurus, tapi ini istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Tampilannya gagah. Dan tampilannya ini sangat gagah, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari ricikan dan pasikutannya dengan tangguh yang seperti ini, nanti tangguhnya kita babar, ini cukup istimewa. Coba kita lihat panjangnya ya, karena ini gagah sekali. Bentar sahabat Pusaka Jawa. Kita ukur dari gonjo sampai ke ujung bilah, panjangnya berapa? Dari gonjo sampai ke ujung bilah, panjangnya istimewa. Panjangnya ini 39, hampir 39,5 cm, hampir 40 cm. Sahabat Pusaka Jawa, ini untuk tangguh ini dengan panjang seperti ini susah, jarang. Kemudian kita lihat ukur gonjonya, sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya ini, bentar. Gonjonya ini 8,5 cm, cukup panjang sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini adalah ngudup gambir. Ya, kalau pucukan bila ngudup gambir itu tidak seperti Anggabah Kopong maupun tidak seperti Nyujen. Kalau Nyujen kan lancip banget, ya. Kalau Anggabah Kopong tumpul banget. Nah, kalau ngudup gambir itu tidak tumpul tapi juga tidak lancip. Kayak tumpeng. Nah, tumpeng lancip kali ya? Enggak lah. Jadi enggak begitu lancip. Kita ketahui pucukan bila ada 6, yang masyhur ada 4. Pertama ngudup gambir, Anggabah Kopong, Nyujen, kemudian Ambu Tutumo, Nugi Pinetet sama Ngumyang. Ini jenisnya pucukan bila ngudup gambir. Sekarang kita lihat dari gonjonya, sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya sudah diketahui bagus sekali, ya. Gonjonya ini adalah gonjo sebitrontal, gonjo juga banyak. Ya, gonjo sebitrontal makna harfiahnya adalah seperti daun ron yang dicabik-cabik. Gonjo juga banyak, ada sebitrontal, gonjo wilut, kelap lintah, gonjo wuwung, ada gonjo sepang. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang dapurnya. Dari tadi belum babar tentang dapur ya. Nah, oke sahabat Pusaka Jawa, dapurnya apa Mas Ho? Ini dengan keris yang lurus ya. Kemudian memakai kembang kacang atau sekar kacang, memakai lambe gajah, memakai jalen. Ini lambe gajah di sini, ini jalen di bawah sekar kacang, memakai pejetan atau belumbangan, memakai greneng atau ripan dan sungsun. Kemudian di sini ada sogokan satu, jelas tegas ya, ke atas bolak-balik pun kelihatan ini. Ini adalah dapurnya keris Sujen Ampel. Nanti kita bahas makna filosofi dari Sujen Ampel apa. Sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang kembang kacang atau sekar kacang. Sekar kacangnya ini adalah sekar kacang gelung wayang. Sekar kacang atau kembang kacang ada yang gelung wayang, pogok, nguku bima, ya, ada yang bungkem, seperti itu. Kalau kita mengartikan makna filosofi dari kembang kacang, itu adalah agar kita menjadi orang yang tawadu. Kenapa menjadi orang yang tawadu? Karena kembang kacang
itu posisinya itu merunduk seperti padi. Hendaknya kita sebagai manusia, kita itu semakin berisi semakin merunduk. Atau kita semakin mempunyai kelebihan baik dari segi rupa, baik segi harta, baik segi dari ilmu, ataupun tahta. Ini kita jangan sombong. Karena pada dasarnya semua adalah titipan. Ketika kita mendapatkan titipan tersebut, kita bisa tidak agar menjadi lebih baik, atau kita bisa tidak menjaga amanah yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, agar tidak membuat kemudorotan di saat kita hidup di dunia. Paling tidak kita harus bermanfaat untuk sesama. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tawadu atau ngandap asor, ya, itu kita hendaknya seperti ilmu padi. Bahkan ada yang mengatakan kita juga bisa harusnya seperti singkong. Kenapa singkong? Karena singkong buahnya dipendam di bawah tanah tidak terlihat. Jadi kita mempunyai kelebihan apapun, entah itu ilmu, harta, ataupun kita tidak disombongkan. Kita simpan biar orang tidak mengerti kalau bisa. Kalau kelebihan harta, kelebihan muka, rupa, cantik, ganteng, ya kita tidak menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Karena ganteng, cantik itu ada masanya. Ketika sudah tua ya keriput. Mau dibotok, mau diapain juga. Kalau udah wayai turunnya turun, botok juga kan ada masanya. Atau tarik benang 1 tahun wis mulai turun. Nanti harus ditanam benang lagi, kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, seperti halnya konsep orang Jawa ketika menaruh tangan di bawah sini, itu ngapurancang, itu telapak tangan kiri yang di depan. Kenapa kok tidak tangan kanan? Karena orang Jawa itu lebih menampilkan satu keburukannya daripada kebaikannya. Maksudnya begini, kok bisa menampilkan kebaikannya, dia simpan rapi-rapi agar tidak terlihat sama orang. Mending orang melihat saya sebagai orang yang bodoh ataupun yang jelek, tapi pada dasarnya kita jadi orang baik, daripada kita terlihat baik tapi sebetulnya orang yang jelek. Seperti halnya batok bolu, batok yang menyimpan madu. Kelihatan dari luarnya kan biasa saja, tapi di dalamnya istimewa madu. Nah, seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Jadi hendaknya kita ketika mempunyai keris, kita bisa memahami makna filosofi dari keris, karena keris artinya adalah sinengker ingkang aris. Artinya kebijaksanaan yang disembunyikan. Saya sampaikan hal seperti ini biar sahabat Pusaka Jawa generasi milenial ataupun generasi sepuh yang belum mengetahui, ketika anak cucunya ingin belajar tentang keris bisa menjelaskan, ini loh nak, ini loh cuk, makna filosofi dari dapur keris itu seperti ini. Jadi tidak difokuskan kepada klinik atau ke bangsa jin lah, kesaktiannya lah, tapi bisa membabarkan tentang makna filosofi dari sebuah dapur keris, dari ricikan keris, dari pasikutan keris. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat dari ini kan tadi saya bilang ya tadi, ini sekarang kita bahas tentang belumbangan atau pejetan. Pejetannya ini cukup dalam atau teges sahabat Pusaka Jawa ya. Bagus, ini garapnya bagus, dalam dan teges. Bagus. Biasanya kalau dalam teges ini kan ada yang dangkal sing kayak ogah-ogahan, males, kayaknya cetek gitu lah ya. Kalau ini tidak. Ya, ini ikutnya sogokan belumbangan atau pejetan bata rubuh. Kita ketahui pejetan atau bata rubuh ada dua, yaitu adeg bata dan bata rubuh. Ya, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi saya sampaikan ini adalah dapur keris Sujen Ampel. Banyak orang yang kecelek ini menamakan dapur keris sempaner. Kalau menurut pakem, sahabat Pusaka Jawa, sempaner itu ada tikel alisnya di sini. Jadi membedakan Sujen Ampel di sini. Tikel alis. Ini tidak ada tikel alis. Ya. Ya. Sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang pamornya. Ini pamornya istimewa, banyak yang mencari. Pamornya ini pamor tidak pemilih. Pamor ini adalah pamor miring. Pamor ini adalah pamor yang disenangi oleh para
pengusaha atau disenangi oleh orang-orang yang ingin menjadi kaya. Ya, ini pamornya hampir sekelas dengan pamor udan mas secara tuah. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini pamor juga cukup langka, susah untuk dicari. Ya, sahabat Pusaka Jawa, coba pamor apa ini Mas? Oh, saya jelaskan dulu jenis pamornya. Saya kedepankan ya. Gambaran pamor ini kan hampir serupa dengan pamor tumpuk ya. Kalau pamor tumpuk itu cuman garis-garis aja ya. Yang membedakan dengan pamor ini dengan pamor tumpuk, tapi kalau ini bersusun ya, dihubungkan oleh sebuah garis pamor yang membujur ke bilah. Nah, ini dan ini ikutnya adalah pamor toya mambeg. Ya, kalau secara harfiah toya artinya air, mambeg artinya berhenti atau tidak mengalir. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sebagian pencinta keris ini beranggapan tuah atau angsar dari pamor toya mambeg itu adalah membantu orang untuk menumpuk kekayaan. Artinya doa dari sang empu itu rezekinya banyak. Nah, kalau bahasanya membantu orang untuk menumpuk kekayaan, berarti dia rezekinya banyak tapi bisa ditumpuk, disimpan. Kadang ada orang yang rezekinya banyak tapi boros, akhirnya ya pas-pasan tok uripe. Sebenarnya kalau dia bisa manajemen, ya bisa manajemen, kemudian ya jadi wong suki umpamanya nih. Kayak anak rezekinya akeh tapi boros mulu, akhirnya datang ke orang tuanya, "Pak, Mak, saya rezekinya banyak kok kayak kurang berkah ya." Terus ya minta didoain biar rezekinya berkah lah, biar kumpul, biar bisa buat anak cucu. Kemudian si orang tua itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Allah, moga-moga anaknya nyong nek oleh rezeki bisa kumpul. Dipanjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Empu pun sama, tapi dia doanya disematkan pada bilah keris ini dilambangkan dengan pamor toya mambeg. Ya, sama berdoa, tapi dia dimanifestasikan dalam bentuk pusaka. Kalau orang tua kan cuma mendoakan kan, seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang didapat tidak mudah untuk keluar. Artinya ya tadi, ketika kita sudah dapat rezeki, kita orang boros. Ya, kita ketahui sahabat Pusaka Jawa, air adalah kalau di Indonesia yang agraris salah satu faktor utama keberhasilan dalam panen. Benar tidak? Kita agraris nih, entah itu nanam padi, entah itu nanam bawang, entah itu nanam yang lainnya, palawija kan membutuhkan air. Air adalah komponen yang sangat penting dalam kehidupan. Ya, kemudian tadi faktor yang salah satu faktor utama, salah satu ya, bukan faktor yang ini, salah satu karena banyak penunjangnya untuk keberhasilan dalam panen. Kemudian air juga dianggap atau melambangkan sebagai bentuk rezeki karena ketika hujan yang turun dari langit, ya sahabat Pusaka Jawa, itu membawa satu keberkahan. Sumur yang tadinya kosong terisi, tanaman yang tadinya layu jadi seger. Ya, kemudian suasana yang tadinya panas menjadi adem. Air mempunyai sifat itu maju tidak mundur. Air selalu berjalan ke depan. Baik kita lihat air di sungai, ya sungai kan belum tentu jalannya lurus ya. Kalau sungai yang alami loh, bukan sungai yang buatan manusia irigasi kan sudah diukur lebarnya berapa, presisi di sayap begitu, di semen. Nah, kalau kita lihat sungai yang masih ori, ya masih bikinan Tuhan yang Maha Esa, itu kan kadang kelok-kelok, ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang berbatu, ada yang nggak ada batunya. Nah, ketika air menghadapi batu, di sela-sela batu pun dia bisa lewat. Itu sifat dari air. Kemudian air itu bisa mengalahkan benda yang keras. Batu kalau ditetesin air tiap hari tas tes cekung. Maka dari itu hendaknya kita bersifat seperti air, sahabat Pusaka Jawa, ya. Bersifat seperti air. Ketika bersifat seperti air, kita bermanfaat di mana-mana, ngademi ngati. Wong yang bikin adem, ya. Jadi itu. Jadi makna filosofi dari Toya Mambeg juga banyak, sahabat Pusaka Jawa, agar kita menjadi orangnya yang
bermanfaat untuk lingkungan sekitar, terutama ketika kita mempunyai materi yang banyak. Kita bisa bersedekah karena salah satu perbuatan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa bermanfaat untuk sesama. Kalau umumnya sholat kan untuk diri sendiri, wirid nggak dewek tok, puasa pun untuk dirinya dia sendiri. Tapi kalau kita bersedekah, kan buat orang lain. Ya, makanya salah satu guru saya selalu bilang, santri-santri saya harus kaya. Kalau sudah kaya kan bisa berbagi, sahabat Pusaka Jawa ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya tadi sudah dijelaskan bahwasanya pamor toya mambek mempunyai tuah atau angsar adalah setara dengan pamor udan mas secara tuah, yaitu untuk membantu menumpuk kekayaan, harta yang didapat tidak mudah untuk keluar. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari keris lurus. Makna filosofi dari keris lurus adalah agar si pemilik dapur keris lurus mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Apapun masalahnya di dunia ini, Tuhan Yang Maha Esa sandarannya. Ya, sudah sering saya bahas. Kemudian kita bahas tentang dapur sujen ampel. Kita makna secara harfiah, sujen artinya adalah tempat untuk menusuk sate. Ya, yang kecil-kecil, lidi yang kecil. Ampel adalah dari bambu ampel. Makna filosofinya apa? Kita bisa menembus segala permasalahan dengan ketajaman pikiran kita, dengan keakuratan dalam bertindak. Cus ngonyucus, dan akhirnya bermanfaat. Hajat kita tembus, sahabat Pusaka Jawa, ya. Hajat dan cita-cita kita tercapai, terlaksana. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari jenis besinya, ini besinya adalah urat-uratnya seperti air di lautan. Besinya hijau keperakan. Ini adalah besi pulosani, sahabat Pusaka Jawa. Besi pulosani mempunyai tuah atau angsar, yaitu tuahnya pertama tulus, kemudian untuk memudahkan membawa rezeki, kemudian dan derajat. Jadi sesuai dengan pamor ya. Rezekinya dapat, derajatnya dapat. Kadang orang rezekinya dapat, kaya, tapi derajatnya nggak dapat. Maksudnya nggak dapat bagaimana? Ada orang yang sudah kaya tapi status sosial bisa jadi lurah, anggota DPR, menteri. Nah, seperti itu. Ada yang orang yang kaya biasa saja di lingkungannya, sekedar jadi orang kaya tok. Derajat untuk status sosialnya biasa saja. Nah, ini dari besi pulosani itu tuah atau angsarnya adalah membawa rezeki juga derajat. Besi pulosani bagus digunakan untuk pusaka. Jadi memang mungkin setelan awal dari si pemesan keris ini dan sang empu itu, ketika si pemesan awal bercerita, saya pengen begini. Kemudian dipilihkan bahan dengan bahan besi pulosani, pamor namanya juga dapurnya sujen ampel, pamornya toya mambek. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris sujen ampel pamor toya mambek. Besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik dapur keris sujen ampel pamor toya mambek ini menjadi orang yang kaya. Ya, menjadi orang yang kaya raya dan dia mau berbagi kepada sesamanya, bermanfaat seperti air. Di mana tempat dia bermanfaat. Ketika dia mengalir, dia bisa menumbuhkan tanaman. Ketika dia jatuh ke bumi, menggawe adem, bermanfaat, menyegarkan yang lain. Manusia jika seperti itu disukai oleh banyak orang. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian apa yang diharapkan oleh si pemilik dapur keris ini itu hajatnya tembus, seperti halnya sujen ampel ketika dipakai untuk menusuk daging dan dipakai untuk manggang sate. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya, kita lihat dari bilahnya yang sedang ya, kemudian agak lebar dan tebal, besinya kadar besinya hitam, kadar bajanya cukup banyak. Kemudian sirah cicaknya ini membulat. Ini sirah cicaknya membulat dan pendek. Ya. Sogokannya di sini, ini sogokan sini ya. Ini ikunya panjang. Ya. Pamore kelem dan pandes, ini estimasinya tangguh. Tuban. Kita ketahui Tuban itu kota yang lama. Tuban terkenal kota wali. Di situ ada makamnya Sunan Bonang, ada makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim,
As-Samarqandi, ya, ada makamnya Sunan Bejagung. Tuban juga terkenal kota santri, kota wali, juga tempat penyebaran agama Islam. Tuban juga tergolong dulu Syah Bandar atau pelabuhan internasional. Ya, Tuban itu menorehkan sejarah yang panjang, yang sangat dari zaman era Mojopahit. Tuban sudah ada sampai sekarang, sahabat Pusaka Jawa ya. Kalau kita yang sudah pernah ke Tuban pasti seneng di sana. Tuban ikutnya pesisir ya, sahabat Pusaka Jawa, ikutnya pesisir kayak daerah Tegal seperti ini. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Tuban, cerita kota Tuban itu banyak, sahabat Pusaka Jawa. Ada yang bilang Tuban singkatan dari Watu Tiban, ada yang bilang Tuban itu metuning banyu, karena pada saat itu Raden Aryo Dandang Waseno ya, itu ketika babat alas Tuban, bukan babat alas, ketika mau membuka satu lahan dekat pantai itu di daerah Papring, itu tempatnya bambu, dicangkul keluar air tawar, metu banyune kayak gitu. Kemudian ada yang dulu Tuban namanya Wat Kambang Putih, karena dilihat dari jauh dari laut itu warnanya putih mencorong kayak watu yang ngambang, putih kayak gitu loh ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya ya, silakan lihat di YouTube yang lain. Tuban itu tergolong kota yang tua. Tuban sudah ditorehkan pada para penulis-penulis Cina dari zaman dinasti Song sampai dinasti Yuan sampai dinasti Ming. 3 dinasti, para pujangganya, para penulisnya itu menulis tentang Tuban ada. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak botol, jika tidak ada maafwan, minta dimaafkan karena keterbatasan saya dalam mengatakan satu pusaka itu melalui ATM. Nariknya lewat ATM nganggo duit. Ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.